but I'll say what I said in there. Every team is going to be tough. The groups are tough. This is a level playing field simply because when the FIFA window is closed, you know, those qualitative advantages teams could gather by grabbing Serie A players, etc. This is now about the wider squad. This is now about, you know, local players that are going to get an opportunity. John Herdman resmi mengumumkan 27 pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Daftar ini langsung menyita perhatian Asia Tenggara karena dipenuhi pemain diaspora dan nama-nama Eropa kelas atas. Di tengah panasnya reaksi Vietnam dan sindiran Malaysia, satu nama mendadak mencuri sorotan. Tristan Goijer setuju gabung timnas Indonesia, proses naturalisasi segera dimulai. Tristan Goijer, pemain muda berbakat dengan drama Maluku, akhirnya memberikan kabar menggembirakan untuk para penggemar sepak bola di Indonesia. Rekan setim Eliano Rainer ini mengungkapkan minatnya untuk membela timnas Indonesia dan bersedia. Tristan Goijer. Reaksi jujurnya usai masuk Garuda Calling membuat publik terbelah antara optimisme besar dan tekanan pembuktian. Vietnam menantang dengan status juara bertahan. Malaysia mengingatkan luka final 2010. Sementara Indonesia kini berdiri di tengah badai tanpa alasan untuk gagal. Apakah era baru timnas Indonesia benar-benar dimulai? Atau AFF 2026 justru menjadi ujian mental paling kejam sepanjang sejarah Garuda? Tonton sampai akhir untuk analisis lengkap, reaksi panas kawasan, dan fakta di balik daftar 27 pemain pilihan Herdman. Mari kita jujur sebentar. Begitu John Herdman buka mulut, Asia Tenggara langsung panas. Bukan karena cuaca, tapi karena kalimat yang nadanya bukan kalimat pelatih Asia Tenggara pada umumnya. Ini bukan bahasa kita lihat nanti. Bukan kami hormati semua lawan. Ini bahasa orang yang datang untuk mengacak-acak hierarki lama. Dan Vietnam? Ya jelas tersentak. Begitu Herdman bicara soal target juara, soal AFF yang bukan tujuan akhir, soal Indonesia yang siap naik level, Vietnam langsung naik nada. Bukan karena benci, tapi karena singgasananya digoyang. Raja lama selalu sensitif kalau mendengar langkah kaki di tangga istana. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, tidak marah-marah. Dia terlalu pintar untuk itu. Dia memilih cara paling menyakitkan, meremehkan dengan senyum dingin. Selama trofi masih di Hanoi, kami tidak merasa terancam. Kalimat itu pendek, tapi isinya seperti tamparan pelan. Pelan tapi tepat di pipi. Pesannya jelas, Indonesia boleh ribut, Vietnam tetap pegang piala. Boleh janji, boleh pidato, boleh bawa pemain Eropa, tapi sejarah tidak bisa dibeli di bursa transfer. Vietnam tidak bicara banyak, mereka tidak perlu. Karena selama 10 tahun terakhir, mereka hidup di satu zona nyaman bernama konsistensi. Mereka tidak selalu paling mewah, tapi selalu rapi. Selalu tahu kapan harus menusuk, kapan harus menunggu. Mereka dibesarkan oleh sistem, bukan hype. Dan inilah yang membuat Herdman dianggap terlalu berisik oleh Vietnam. Bagi Vietnam, juara itu bukan slogan, juara itu rutinitas. Datang, kerja, angkat piala, pulang, tidak perlu konferensi pers heroik, tidak perlu ancaman keluar AFF, tidak perlu drama, kami akan membuktikan. Kim Sang-sik bahkan menyentil dengan kalimat yang lebih kejam dari ejekan. Kami berbicara lewat trofi, bukan mikrofon, itu bukan sombong, itu cara orang yang sudah kenyang juara bicara. Vietnam melihat Indonesia hari ini seperti anak baru yang baru belajar jalan, tapi sudah teriak ingin lari maraton. Mereka melihat skuad Indonesia bertabur nama Eropa, lalu menghela napas. Kami pernah lihat yang seperti ini, karena Vietnam tahu satu hal pahit tentang AFF. Turnamen ini bukan tentang CV, tapi tentang mental ketika menit 80 ke atas. Dan disitulah Vietnam merasa unggul. Mereka melihat Indonesia datang dengan paspor Eropa, dengan pemain-pemain yang terbiasa stadion besar, liga besar. Tapi Vietnam bertanya dalam hati, sudahkah kalian terbiasa dengan tekanan AFF? Tekanan stadion kecil yang panas, tekanan wasit yang tidak selalu ramah, tekanan publik yang berubah dari pujian ke makian hanya dalam satu babak. Di AFF, bukan yang paling hebat yang juara, tapi yang paling tahan dipukuli secara mental. Itulah sebabnya Vietnam tidak panik. Mereka justru santai, karena bagi mereka, Herdman bukan ancaman. Belum. Vietnam melihat Herdman sebagai pelatih bagus dengan ide besar, tapi ide besar tanpa bukti hanyalah proposal.
Dan AFF bukan ruang presentasi. AFF itu ruang ujian. Kim Sang-sik bahkan terang-terangan bilang, "Kami tidak melihat paspor pemain, kami melihat seragam." Kalimat ini menusuk Indonesia tepat di jantung proyek diaspora, karena pesan tersembunyinya jelas. Paspor Eropa tidak otomatis membuatmu kebal tekanan Asia Tenggara. Vietnam tahu, banyak tim besar datang ke AFF dengan penuh percaya diri, lalu pulang dengan kepala tertunduk. Mereka tahu sejarah, mereka hafal aroma darah turnamen ini, dan di titik ini, benturan mentalitas terlihat jelas. Indonesia datang dengan mimpi besar dan suara lantang. Vietnam berdiri dengan sejarah dan ketenangan yang kejam. Yang satu bicara masa depan, yang satu menunjuk masa lalu dan berkata, "Lihat siapa yang masih berdiri." Vietnam tidak merasa perlu mengancam, karena mereka merasa Indonesia lah yang sedang mengetuk pintu, bukan sebaliknya. Dan inilah yang membuat narasi jadi panas. Karena untuk pertama kalinya, Indonesia tidak datang sebagai pemohon. Indonesia datang sebagai penantang. Masalahnya, penantang yang terlalu cepat bicara bisa berubah jadi bahan tertawaan jika gagal. Malaysia menyindir, "Jangan lupa 2010, kami pernah membungkam Garuda." Kalau Vietnam menantang dengan trofi, Malaysia memilih cara yang lebih kejam, mengungkit luka lama, tidak perlu teriak, tidak perlu pamer sistem. Cukup satu kalimat pendek yang efeknya seperti membuka kembali jahitan yang belum benar-benar kering. "Jangan lupa final 2010. Boom, selesai. Itu bukan sekadar sindiran, itu pengingat pahit. Malaysia tahu betul titik lemah psikologis Indonesia. Bukan soal kualitas, bukan soal bakat, tapi soal mental di momen terakhir. Media Malaysia dan beberapa legenda mereka kompak satu nada. Mereka tidak menyangkal bahwa Indonesia sekarang jauh lebih kuat. Mereka tidak menutup mata soal pemain Eropa, pelatih kelas dunia, dan proyek besar bernama Hartman. Tapi mereka ingin bilang satu hal sederhana. Kami pernah melihat versi Garuda yang sama, percaya dirinya. Dan kami tahu bagaimana ceritanya berakhir. Final AFF 2010 itu bukan sekadar pertandingan, itu trauma kolektif. Indonesia datang dengan ekspektasi setinggi langit, stadion penuh, publik yakin, media sudah setengah merayakan, lalu jatuh. Bukan sekali, dua kali, kandang dan tandang, tanpa perlawanan berarti. Dan luka itu, jujur saja, belum sepenuhnya sembuh. Malaysia tahu itu, makanya mereka tidak panik melihat Hartman bicara soal juara. Mereka justru senyum kecil, karena bagi mereka, ambisi Indonesia hari ini terdengar familiar. Dulu juga begitu, dulu juga yakin, dulu juga merasa waktunya sudah tiba. Hasilnya, 0 besar. Pesan Malaysia sederhana tapi menusuk, AFF bukan soal siapa paling keras bicara. AFF soal siapa paling tenang di final. Mereka menyindir bahwa pemain Eropa, CV panjang, liga elit, semua itu tidak ada artinya kalau di menit 85 kaki mulai gemetar. Kalau penalti datang, lalu pikiran kosong. Kalau satu gol kebobolan, lalu mental runtuh. Malaysia mengingatkan bahwa Indonesia sering kalah, bukan karena lawan lebih hebat, tapi karena diri sendiri runtuh lebih dulu. Dan itu menyakitkan, karena ada benarnya. Legenda Malaysia bahkan secara terbuka menyebut, Indonesia selalu punya pemain bagus, tapi juara itu soal pengalaman menang, bukan pengalaman dipuji. Kalimat ini kejam, karena selama ini Indonesia memang lebih sering menang narasi ketimbang menang trofi. Malaysia melihat Hartman dengan kacamata berbeda dari Vietnam. Vietnam melihatnya sebagai pelatih ambisius. Malaysia melihatnya sebagai ujian mental terbesar Indonesia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya Indonesia tidak lagi berlindung di balik kata proses, tidak lagi bersembunyi di balik kami masih membangun. Hartman sendiri yang menghapus tameng itu. Target juara, pemain terbaik, tidak ada kompromi. Artinya apa? Artinya gagal sama dengan aib nasional. Dan Malaysia tahu betul tekanan seperti itu bisa melumpuhkan Garuda. Mereka pernah menyaksikannya dari jarak dekat. Malaysia juga menyindir soal keluar dari AFF.
Bagi mereka, itu terdengar bukan sebagai ancaman, tapi sebagai emosi berlebihan. Juara dulu, baru bicara keluar, begitu kira-kira nada mereka. Karena AFF suka atau tidak adalah cermin mental Asia Tenggara. Kamu bisa menyepelekan, tapi kamu tetap harus menaklukkannya sebelum bicara level lebih tinggi. Malaysia tidak iri pada pemain Eropa Indonesia. Mereka justru ingin melihat apakah pemain-pemain itu siap bermain di turnamen yang penuh drama, panas, dan sering tidak rasional. Karena AFF bukan Liga Inggris, bukan Serie A, bukan Bundesliga. AFF itu tempat di mana kartu merah bisa muncul dari emosi, di mana provokasi tribun bisa memengaruhi wasit, di mana laga sering dimenangkan bukan oleh taktik, tapi oleh kepala paling dingin, dan Malaysia merasa punya modal itu. Pengalaman jatuh bangun, pernah juara, pernah dipuji, pernah dibenci. Indonesia masih dalam fase membuktikan. Sindiran Malaysia sebenarnya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji. Mereka ingin melihat apakah Indonesia sudah benar-benar berubah atau hanya mengulang siklus lama. Hype besar menjadi ekspektasi tinggi, menjadi tekanan menjadi runtuh di akhir. Dan jujur saja, publik Indonesia sendiri diam-diam takut akan hal itu. Karena sejarah tidak pernah bohong. Indonesia sering gagal bukan di fase grup, bukan di semifinal, tapi di gerbang terakhir. Itulah kenapa sindiran Malaysia terasa lebih menyakitkan daripada tantangan Vietnam. Vietnam bicara status, Malaysia bicara luka, dan luka selalu lebih perih. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal kualitas. Semua tahu Indonesia kuat. Pertanyaannya jauh lebih brutal. Apakah Indonesia sudah benar-benar mematahkan kutukan final atau AFF 2026 hanya akan jadi pengulangan tragedi dengan pemain yang berbeda? Era Hurtman dimulai. Ditekan Vietnam, diingatkan Malaysia, Garuda di ujung pembuktian hidup mati. Sekarang ceritanya jadi utuh. Vietnam menantang, Malaysia mengingatkan, dan Indonesia berdiri di tengah tanpa tempat bersembunyi. Inilah momen paling telanjang dalam sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF. Tidak ada lagi tameng proyek jangka panjang. Tidak ada lagi alasan kami masih belajar. John Hurtman sendiri yang membakar semua jembatan itu. Dengan memanggil 27 pemain berlabel Eropa, Hurtman mengirim pesan keras, cukup sudah main setengah-setengah. Ini bukan AFF untuk coba-coba. Ini AFF untuk menutup mulut semua orang. Dari Malaysia yang nyinyir, Vietnam yang dingin, sampai AFF yang merasa dilecehkan. Tapi disinilah jebakannya. Semakin keras kamu bicara, semakin keras pula dunia menunggu kamu jatuh. Hurtman tahu itu, dan dia tetap maju. Tidak mundur, tidak meredam, tidak diplomatis. Dia malah berkata, jika juara, kami keluar dari AFF. Kalimat itu bukan soal struktur, itu simbol perang psikologis. Pesannya jelas, Indonesia tidak mau lagi jadi penghuni tetap Asia Tenggara. Masalahnya, simbol tanpa bukti hanyalah slogan. Dan sekarang, tekanan datang dari segala arah. Vietnam berdiri sebagai raja lama. Mereka tenang karena tahu yang paling berisik seringkali paling rapuh. Mereka menunggu Indonesia masuk ke medan perang mental yang mereka kuasai bertahun-tahun. Malaysia berdiri sebagai pengingat dosa masa lalu. Mereka tidak perlu menantang. Mereka cukup membuka arsip. Final 2010. Air mata, stadion bisu. Harapan runtuh. Semua itu kini menggantung di kepala pemain Indonesia. Dan disinilah peran Hurtman diuji bukan sebagai taktik jenius, tapi sebagai pemimpin mental. Karena skuad ini sejujur-jujurnya tidak kekurangan kualitas. Jay Itzes, Dix, Begat, Verdonk, Audero, Struik, Maatsen, Tristan. Ini bukan daftar pemain Asia Tenggara biasa. Ini pemain yang terbiasa tekanan. Tapi AFF itu tekanan yang berbeda. Tekanan yang tidak bisa diukur dengan statistik. Tekanan yang membuat kaki berat dan pikiran bising. Dan publik Indonesia, mereka juga berubah. Dulu, gagal masih bisa dimaklumi. Sekarang, tidak. Karena Hurtman sendiri yang berkata, kami datang untuk juara. Itu artinya, apapun selain trofi adalah kegagalan. Tidak peduli seberapa bagus mainnya. Tidak peduli seberapa dramatis perjalanannya. AFF tidak peduli cerita.
AFF hanya peduli pemenang. Era Herdman dimulai bukan dengan pujian, tapi dengan tuntutan. Dan itu berbahaya sekaligus bersejarah. Berbahaya karena jika gagal, Herdman akan dicap sebagai pelatih yang terlalu besar mulut. Bersejarah karena jika berhasil, seluruh peta Asia Tenggara berubah. Indonesia tidak hanya juara, Indonesia akan menjadi pusat gravitasi baru. Negara lain tidak lagi menyindir, mereka akan mengejar. Inilah kenapa Vietnam dan Malaysia bereaksi, bukan karena benci, tapi karena mereka mencium ancaman. Ancaman bahwa untuk pertama kalinya Indonesia tidak lagi takut pada sejarah, tidak lagi rendah hati berlebihan, tidak lagi meminta izin untuk bermimpi besar, tapi mimpi besar selalu menuntut harga mahal. AFF 2026 bukan sekadar turnamen. Ini sidang terbuka mental sepak bola Indonesia. Seluruh masa lalu duduk sebagai jaksa, Vietnam sebagai hakim, Malaysia sebagai saksi, publik sebagai algojo. Dan Garuda berdiri sendirian di kursi terdakwa membawa satu pembelaan. Kami sudah berubah. Sekarang tinggal satu pertanyaan terakhir, dan ini pertanyaan paling kejam. Apakah Indonesia benar-benar siap menjadi raja baru Asia Tenggara, atau AFF 2026 akan mencatat Herdman sebagai pelatih paling berani, sekaligus paling terpukul? Karena di level ini tidak ada abu-abu. Hanya dua kemungkinan, piala atau penghakiman, dan lapangan akan menjadi satu-satunya hakim yang tidak bisa dibantah. Ayo Bang John, kita buktikan, kita Garuda.